Kita akan lihat ya seperti apa kondisi dari sentimen nih, Dina, yang ada di market. Memang kalau kita lihat begitu, kalau kita lihat secara kinerja terlebih dahulu, Maria, ini kan memang kembali lagi terkoreksi begitu setelah kemarin kalau kita lihat IHSG ini berhasil terapresiasi. Seperti yang Maria sebutkan tadi di sesi 1 sebenarnya IHSG sempat menguat namun langsung berbalik arah di 1 jam pertama, dan kalau kita lihat secara pekanan pun sebenarnya IHSG secara keseluruhan masih berada di zona apresiasi setelah kemarin di akhir bulan Februari sangat traumatis mungkin ya buat para pelaku pasar bahwa IHSG anjlok sampai level 6.200-an. Ini artinya di level 6.600 sudah berhasil bangkit gitu ya. Kalau kita lihat secara di tahun 2025, tapi harapannya memang IHSG akan kembali ke level 7.000-an. Ini artinya memang IHSG bisa kembali ke rekor tertinggi di tahun 2024. Nah, kalau kita lihat dari kinerja IHSG hari ini yang sebenarnya cenderung volatil. Kan tadi kita sudah sebutkan bahwa ada beberapa sentimen terutama dari luar negeri yang memang masih menyelimuti kinerja IHSG kita selama tahun 2025 atau selama 3 bulan. Atau sebenarnya dari awal atau dari akhir tahun 2024, yaitu dari Amerika Serikat. Tapi sebenarnya secara lebih detail apa saja sentimen yang menyelimuti koreksi IHSG pada sore hari ini? Sebenarnya kalau dilihat dari market sih tadi juga udah di-mention ya sama Dina, kondisinya sih masih terapresiasi secara weekly, masih oke gitu ya. Tekanan dan pressure-nya juga dari domestik sebenarnya tidak terlalu terasa, hanya beberapa sentimen saja kayak tadi yang baru disampaikan Bu Sri Mulyani hari ini juga kayaknya agak lumayan ya, cukup jadi kontributor pelemahan IHSG. Tapi kalau dari Amerika ini kan memang terus ada update. Termasuk misalnya seperti tingkat inflasi Amerika Serikat yang justru melandai 2,8% secara year on year di Februari 2025. Ini lebih rendah ternyata dari proyeksi keseluruhan para analis yang kurang lebih 2,9% ya, kalau Januari kemarin masih di 3% secara bulanan. Nah, inflasi ini melandai dari 0,2% di Februari 2025, dari 0,5% di Januari 2025. Nah, artinya apa sih kalau inflasinya rendah ya? Berarti kan the Fed bisa dengan serta-merta begitu ya sebenarnya memangkas suku bunga lebih besar. Kita tahu bahwa the Fed sudah memangkas suku bunga 100 bips ya, 100 basis point. Tapi ditahan nih di Januari 2025. Nah, pasar keuangan nih akhirnya melihat kapan ya kira-kira momentum yang tepat. Oh, kayaknya nggak dalam waktu dekat ini, mungkin nanti Juni ya, di awal semester 2 2025. Tapi di sisi lain sebenarnya apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat, negeri paman Sam, atau sabda Trump gitu ya, ini kayaknya lebih membuat market itu ya benar, marketnya lebih gejolak. Misalnya kayak kemarin terkait mengenai tarif itu juga sudah dimention oleh Trump di beberapa negara, tapi ditarik lagi padahal udah direspon sama pasar. Nah, tarif tambahan ini pun juga akhirnya udah ketok palunya juga nih terkait mengenai semua impor baja aluminium ini mulai berlaku kemarin begitu ya, per kemarin. Dan ini juga akhirnya meningkatkan kampanye untuk menata ulang perdagangan global demi kepentingan, balik lagi kepentingan Amerika Serikat begitu. Jadi semuanya yang dilihat ketika Trump ini kan sudah 2 kali nih Trump menjabat di Amerika Serikat, semuanya tuh America first kalau Trump itu. Gue dulu gitu ya, baru kalian begitu responnya. Proteksionisme, yes, drill baby drill. Dengan istilah-istilah Trump yang memang akhirnya mengguncang pasar, dan juga bukan hanya pasar domestik Indonesia saja, tapi Wall Street juga kemarin kita tahu begitu terguncang juga nih dengan kebijakan tarif ini. Begitu juga dengan kawasan Uni Eropa dan juga Asia yang juga ikut goyang-goyang begitu ya, karena kebijakan Trump yang cenderung terputus-putus alias galau, alias mungkin bisa dikatakan bahwa ini memang bagian dari strategi Trump untuk mengatakan bahwa dirinya memang cukup berkuasa terhadap ekonomi secara global. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari Amerika Serikat kan kita tidak bisa bohong bahwa Amerika Serikat masih menjadi pusat ekonomi dunia begitu. Kalau akhirnya ada tekanan dari Amerika Serikat, biasanya yang terjadi adalah kenaikan di emas. Di logam mulia ya. Tapi emang logam mulia ini lagi keren-kerennya sih kalau dilihat dari data inflasi yang membawa ya berhasil begitu ya melandai. Nah, ini harga emas terbang lebih tinggi, bahkan sudah menyentuh rekor-rekor baru. Di tahun lalu aja 2.500 itu sempat dihembuskan menjadi rekor, sekarang udah 2.900 aja gitu ya. Terus analis juga udah ngitung kayaknya bakalan lebih nih, bakal bisa ke 3.500 dan lain sebagainya. Bisa dibayangin kalau peningkatannya pun juga sudah melambung, ternyata dalam 2 hari aja sudah melambungnya 1,47%, sudah sampai di 2937 gitu ya, 2943 nih ya data yang ada.
ada. Dan emas sendiri ini juga memberikan imbal hasil tumbuh subur juga nih dalam kondisi geopolitik atau lingkungan suku bunga yang rendah. Dianggap juga sebagai investasi lah selama kondisi periode gejolak ekonomi dan juga geopolitik. Tapi ternyata kalau kata Robert Kiyosaki, liriknya ke perak ya malahan ya. Mungkin karena memang harga emas sudah mulai agak udah nggak masuk akal kayaknya. Agak bingung masuknya di sebelah mana karena rekor all time high terus Maria. Nah kalau tadi kan itu kan dari luar negeri begitu, sejumlah sentimen yang terjadi, kemudian gejolaknya juga seperti apa dan juga pengaruhnya terhadap emas dan juga tentu saja terhadap rupiah yang sebenarnya kalau secara garis besar rupiah kita sih masih stabil-stabil aja ya di level 16.400, belum ada kenaikan atau penurunan yang signifikan yang membuat kekhawatiran dari para pelaku pasar dan juga dari dunia usaha. Tapi kalau dari domestik sendiri tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah berkaitan dengan realisasi APBN kita yang tidak terlalu wangi kabarnya. Seperti apa Maria? Iya, kalau tadi mendengarkan breaking news juga Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan bahwa kita ada defisit ya di realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara Februari 2025 angkanya di 31,2 triliun rupiah, defisitnya atau 0,13% terhadap produk domestik bruto. Ini belanja negara dalam 2 bulan pertama sekitar 348,1 triliun rupiah atau 9,6% dari target APBN. Dan pemerintah pusat sendiri menghabiskan 211,5 triliun rupiah untuk transfer ke daerah ini 136,6 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan negara balik lagi mencapai 316,9 triliun rupiah. Ini komponen terbesarnya masih ke pajak gitu ya. Dimana pajak sendiri aja sebenarnya secara kontribusinya anjloknya sampai dengan 30% gitu ya untuk realisasi pendapatan dan juga belanja negara di 2 bulan pertama. Makanya nih kayak kurang begitu menyamankan untuk investor ketika di dalam pengolahannya tidak maksimal atau kurang maksimal dalam tanda kutip. Makanya ketika ada breaking news tadi gejolak di market pun langsung terasa, langsung koreksi, langsung close tadi Din soalnya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga dari realisasi APBN ini kan menggambarkan itu tadi fundamental ekonomi kita. Jadi nggak heran kalau akhirnya ada lembaga independen pengelola perbankan pengelola investasi Goldman Sachs yang akhirnya menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight begitu. Ini kan juga menjadi salah satu fokus pelaku pasar meskipun memang kalau dilihat dari Bursa Efek Indonesia sendiri sudah menyebutkan bahwa memang berhak begitu ya lembaga-lembaga seperti Goldman Sachs ini untuk memberikan status bagi pasar kita, tapi tetap saja ini menggambarkan suatu kondisi yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar di mana Goldman juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Sebelumnya di mana surat utang BUMN ini menjadi salah satu aset yang paling ramai diburu oleh para pelaku pasar dan juga oleh manajer investasi global. Penurunan peringkat ini kan terjadi setelah Goldman akhirnya menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% ini menjadi 2,9% dari PDB Maria. Iya, dan kalau dilihat Goldman ini menyambung Morgan Stanley yang udah duluan sebenarnya ya, memangkas rating dari saham Indonesia, di mana pasar keuangan Indonesia ini masih dalam tekanan di beberapa bulan ke depan dan beberapa bulan terakhir ada sentimen tarif, perang dagang global, pelemahan ekonomi domestik ini membuat investor ketakutan akhirnya keluar dulu nih ya, kabur dulu aja gitu ya dari pasar RI. Dan menurut Goldman Sachs ini ketakutannya mungkin agak jittery gitu ya setelah Bapak Prabowo mengumumkan inisiatif pemangkasan dan relokasi anggaran membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ya. Sampai beberapa proyek-proyek yang masuknya ke 3 juta rumah. Yang mana ini dianggap juga membuat kayaknya ini agak berat nih kondisi defisit anggarannya. Investor kan biasanya ya langsung responnya cepet ya mereka untuk out dulu. Mungkin nanti ngelihat dari luar nanti baru ada lagi inflow yang masuk gitu. Dan ini kita masih merasakannya dan mungkin terasa juga di beberapa saham-saham. Dan terasa juga geliatnya nggak gitu terlalu ramai, sekaligus juga memang bulan Ramadan mungkin jadi akhirnya banyak yang ngerem dulu. Benar, tapi kita harapkan sebenarnya di bulan Ramadan ya tetap balik lagi. Setiap tahunnya kan di bulan Ramadan kita terima THR, tambah lagi ada juga kabar baik dari pemerintah yaitu pengemudi dan juga kurir. Dapat THR. Dapat bukan THR Maria, bonus hari bonus raya. Ya. Oh iya bukan THR ya, bonus hari raya. Karena bentuknya adalah imbauan dan akhirnya dikabulkan oleh kedua perusahaan yang paling besar yang bergerak di bidang transportasi yang bergerak di aplikasi dan ini diharapkan akan berkontribusi besar terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan khususnya untuk kuartal 1 2025.